Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di Talk with Red Utami. Ih, ada Rudy. Iya, pasti deh. Ada aku, pasti ngomonginnya penjara. Gue belum ngomong loh, emang iya? Emang kita mau Iya, bahas itu? mungkin nggak? Iya bener. Soalnya mukanya kayak jeruji besi sih. Keras dong ya. Iya, tapi seru tahu. Iya. Karena apa? Karena nggak semua orang tahu keadaan di dalam penjara, bener nggak? Iya, Hanya betul. orang-orang yang udah pernah masuk lah yang akan tahu. Yang akan tahu. Makanya mau tahu, masuk dulu. Amit-amit Amit coy. ya. Ya, Jangan. Jangan ya, makanya karena jangan sampai kalian atau teman-teman masuk, mendingan dengar cerita dari aku aja. Cukup pengalamannya mendengarkan cerita, bukan pengalamannya masuk. Jadiin serem ya ceritanya, jadi takut. Gitu kan. Jangan. Kayak kapok. Anda berminat? Enggak lah. Jangan. Kita kan kemarin udah ngebahas nasi cadong. Kali ini lebih santai lah ya. Kemarin sempet nangis juga, terharu lah gitu. Nah, ada yang nanya juga tuh dari video yang kemarin, katanya, Kare makan nasi begitu, kok gemuk ya? Bener juga sih. Cocok ya. Aduh ya Allah. Itu karena bukan, kan katanya gini, nasi cadongnya porsinya dikit, terus gak ada bumbu, tapi kok bisa semelang itu? Gemuk kan. Itu dikarenakan teman-teman, karena COVID kan gak ada kegiatan, jadi saya di dalam ya makan, tidur, ibadah gitu. Jadi ya udah, makanan yang ada kok makan terus. Jadi awal-awal doang ya kepikiran gitu. Awal doang kepikiran. Jadi lagi COVID begini kita dituntut untuk harus selalu sehat, daripada udah masuk tahanan, COVID, sakit, diisolasi pula. Aduh, itu double. Mendingan nggak apa-apa deh gemuk, yang penting sehat, jauh dari COVID. Nah, nanti keluar kan bisa kita sambil olahraga lagi, pikiran juga jadi jernih lagi, fresh. Terus ada yang nanya juga pas di video kemarin, terus kalau makannya kayak gitu tidurnya kayak gimana? Tidurnya mau tau nggak kayak gimana? Mau tau nggak? Mau. Merem tidurnya. Nggak mungkin sembari melek ini ya. Semuanya tidur orang merem. Ya, bagaimana tidurnya nih? Makanya di sini aku mau ceritain kisi-kisi simulasi di dalam ruangan. Jadi di dalam ruangannya itu kecil, paling ya sekitar 3x3, ada yang 3x4, ada yang ya kecil lah. Ada berapa orang, kadang-kadang 10 orang, 6 orang. Satu ruangan tuh ya? Berjejer tuh kalau tidur kayak ikan cuek. Kayak di pengungsian ya? Iya, jadi saking banyaknya, apalagi pas lagi COVID, itu pada numpuk. Kadang-kadang ada yang satu tempat tidur berdua. Nah, ini aku bawa kasur yang dulu aku tidur di Polda Metro. Ini aku bawa untuk kenang-kenangan dan untuk bercerita, itu berbagi pengalaman. Kasur bersejarahku ini sangat tipis nih, standarnya senyaman-nyamannya harus maksimal segini gitu. Jadi tipis banget dan kecil banget dan pendek banget, jadi pas bener-bener buat satu badan ya. Bener, kepala ketemu kaki udah mentok deh, udah pas. Bahkan saking sempitnya aja kita sampai mau balik badan ada badan orang, dan balik badan kiri badan orang lagi gitu. Jadi nggak bisa, buat kamu yang tidurnya motong udah nggak bisa deh. Tapi pasti nanti dikomplain banyak orang gitu loh. Ada yang tidurnya ngorok, pasti ada yang bau badan. Aduh, kalau bau badan itu paling pusing deh. Tidurnya ngorok, nggak bisa tidur, ganggu banget di sana itu. Terus selain tempat tidurnya, aku mau ceritain kamar mandinya. Kamar mandinya itu di sana setengah badan, segini sepinggang temboknya. Dan bayangin kan temboknya sepinggang, berarti kolamnya selutut. Jadi kita nanti kalau mandi jongkok supaya nanti tidak ada yang melihat. Kalau diri udah pasti deh tuh ya. Kemana-mana. Dan juga tidak ada pintu, tidak ada hordeng gitu. Aduh, bener-bener yang paling juga agak-agak nggak enak ya, pada saat kita mau makan ada yang pup, di sebelah ada yang pup. Tuh baunya kemana-mana. sedap ya.
Sudah. Kadang-kadang kayak gitu ya udah. Ada juga kita lagi tidur dia lagi pup, sampingnya lagi makan, terus nanti pas kita mau tidur orang itu lagi ngobrol berisik, ada yang lagi berantem, jambak-jambakan, wah ya udah biasa di situ kerasnya di dunia di dalam. Tapi ada sukanya juga karena ada teman-teman yang baik, kita Saling support ya. saling support, saling berbagi pengalaman, berbagi makanan. Ya, itu kita kalau lagi di besuk nih, waktu zamannya masih ada besukan, siapa nih yang mau makanan? Wow, ada yang bawa ini. Baru nyampe kamar, itu nggak akan utuh makanannya. Oh, udah pasti berebut Udah pasti tuh. langsung berebut gitu. Nanti besoknya lagi saya yang dibesuk. Nah, berarti saya bagi-bagi. Ya begitulah kebersamaan, saling rasa tolong menolongnya benar-benar kuat, kekeluargaannya di situ. Gitu. Kadang-kadang kalau yang kasihan yang kita tahanan baru masuk. Kalau misalnya aku udah lama kan udah setahun lebih, udah istilahnya udah ikhlas lah, udah mulai sabar, ikhlas, dan udah mulai nggak banyak komplain, nggak banyak nangis. Pas yang tahanan baru masuk itu bener-bener down, bener-bener aduh, bahkan dia ganti baju pun nggak maunya dia bengong, nangis terus. Ya kan dari situlah kita sebagai tahanan senior lah ya, Yang udah pengalaman yang udah deh. pengalaman menguatkan yang tahanan baru itu, tenang aja di sini pasti ada solusinya dan lain-lain. Seperti itu. Terus di sana kebiasaannya itu kita ada pengecekan tahanan sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore menjelang malam. Itu 3 kali dicek. Kadang-kadang tengah malam pun dicek juga untuk supaya mengetahui bahwa ada tahanan yang kabur atau ada tahanan yang Berbuat ulah. berbuat ulah gitu. Ya kalau pengecekan nih biasanya datang, selamat pagi ibu-ibu gitu kan, sehat semua ya, sehat, harus tetap semangat ya, semangat Pak, ayo kita cek, mulai berhitung, berdiri, berhitung 1, 2, 3, lengkap gitu. Kadang-kadang dikasih motivasi juga sama petugasnya, bahwa di sini tuh bukan semuanya belum tentu divonis bersalah, karena kan ini masih rutan, dan di sini mungkin ada hikmah di balik semua. Kadang-kadang dikasih masukan seperti oh iya pak kayak gitu. Terus ada petugas juga yang aku salut banget sama dia, udah bekerja selama 20 tahun di Polda Metro, namanya Pak Ateng. Senior banget ya. Senior top banget. Dari zamannya Polda Metro belum sebesar itu, masih zaman 20 tahun lalu mungkin masih jarang ya, maksudnya di tahanan itu nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan padat katanya. Dulu mah katanya seorang bisa paling berapa satu kamar bisa berapa orang, tapi sekarang udah parah banget. Dan dia tetap menjaga di situ, berganti kepemimpinan berapa orang, dia tetap dipercaya sebagai kajaga, kepala jaga di situ. Namanya Pak Ateng. Salam dari aku, sehat selalu Pak Ateng. Amin. Itu mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, karena dia orangnya lempeng, lurus, dan nggak neko-neko, dan baik banget, baik banget gitu. Dan tidak memandang oh kamu tahanan saya penjaga gitu, nggak ada sombong-sombong, dan itu oke banget. Dan kita lanjut, kalau ngomong tahanan pasti ada baju tahanannya, apalagi Polda Metro yang ciri khas kan seragam gitu ya. Iya, ini aku mengingatkan aku pada beberapa waktu lalu. Nih, ini adalah seragam orange. Nih, tahanan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ini tuh kita selalu pakai kalau misalnya kita keluar kamar. Oh, itu udah harus pakai. Keluar kamar kita harus pakai, misalnya menemui petugas atau dibesuk, karena menandakan kita tahanan supaya kita nggak kabur. Gitu, harus pakai. Ini modelnya kaos doang atau ada kemeja kah atau ada blazer kah atau ada mau ngantor Pak. Ini ada yang kaos, ada yang kemeja. Tergantung nanti. Ini ada beberapa kemeja, ada yang pakai kaos juga.
terus dipakai pada saat kita berkumpul di lapangan. Misalnya ada pengumuman-pengumuman penting, terus bertemu petugas, dibesuk, terus ada beberapa yang kalau sidang berangkat sidang sih enggak ya pakai kemeja putih ya, maksudnya apalagi ya. Kalau misalnya di BAP, di BAP penyidik nih misalnya kita pakai ini sambil diborgol juga ya begini. Ya memang tahanan SOP-nya kan memang kalau keluar harus diborgol. Nanti kita bisa kabur. Gitu. Ini terus pernah nanya nggak kenapa warnanya tuh oranye? Nggak pernah nanya. Pengen nanya sih tapi atau pink gitu kan keren ya. Nggak pernah nanya tapi menurut gue ya, menurut aku kayaknya supaya lebih eye catchy, supaya lebih orang nandanya lebih cepet gitu loh. Karena kalau hitam kan terlalu banyak orang yang hitam. Kalau orange kan jreng-jreng gitu kan, kayak stabilo gitu. Jadi kalau dia kabur gampang diciriin, ditandain. Menurut pendapat saya gitu. Tapi gue sampai terpikir loh, gila ya semua tahanan pada pakai baju oranye gitu. Akhirnya jadi kayak nanti keluar nggak mau lagi pakai baju oranye yang kayak begini, soalnya mirip banget tahanan. Kayak gini juga bisa. Iya, mirip ya. Kayak gitu ya baju. Dan ini ya Ruth, harap di garis bawahi ya, ini gue nyuci sendiri. Dan kita cuma punya ada satu. Kalau misalnya nggak dikasih berapa kan tahanan banyak banget, jadi semuanya rata dibagi. Kalau misalnya kotor ya kita cuci sendiri, kita jemur, benar-benar mandiri, tidak menggantungkan hidup kepada siapapun. Tempat tidur ya setelah itu diberesin sendiri. Kita ada sendal, ada dicuci sendiri, baju daleman semuanya sendiri. Gak ada minta tolong sama karena semua tahanan nggak bisa disuruh-suruh dan diperlakukan seperti kamu pembantu saya gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Paling ya hanya membantu seala kadarnya, bukan untuk kayak digaji gitu kan. Kayak gitulah ini kenang-kenangan di saat sekolah gitu kan, mondok di gitu. Polda. Ini baju Polda ya, beda lagi sama kayak rutan Pondok Bambu atau Cipinang. Waktu itu saya dikasih seragamnya warna kaos pink, dia dikasih training juga, training biru. Kalau di Pondok Bambu tulisannya warga binaan rutan kelas 1A Pondok Bambu gitu. Kalau di sini kan tahanan. Kalau di sana kan karena ada beberapa yang udah vonis, udah menjadi narapidana, jadi disebutnya warga binaan. Warga binaan. Jadi itu kayak dunia sendiri yang namanya Pondok Bambu. Jadi itu adalah bukan tahanan tapi warga yang dibina gitu. Makanya diperlakukannya harus manusiawi ya, karena kan sesuai tulisannya juga ya. Warga binaan, jadi harus dibina bukan disiksa. Gitu. Harus dibina menjadi yang lebih baik, supaya percaya dirinya itu tumbuh lagi. Karena kan orang keluar dari penjara kan kebingungan. Mereka satu malu, takut dikucilkan oleh masyarakat. Pasti kayak gitu. Terus mau cari kerjaan susah. Kalau misalnya bosnya tahu ternyata dia mantan narapidana gitu. Jadi harus ditumbuhkan lagi rasa kepercayaan dirinya, skillnya, juga fisik dan mentalnya gitu loh, supaya dia menghadapi dunia begitu terjun lagi ke masyarakat, dia bisa bersaing dengan orang-orang yang belum pernah merasakan pahitnya dunia penjara. Percaya diri lah ya keluar. Jadi harusnya ya benar-benar dibina seperti itu. Gitu. Ada lagi yang tanyain, tapi sebelum kita lanjutkan, gimana kalau kita pakai merasakan sensasi pengalaman di sini aja. Sensasi baju ginian, sensasi kedufan gitu. Ya seru-seruan aja kita pakai nih. Jadi gue waktu pakai juga double gini Ruth, karena kan berhijab, jadi di double kayak kembar ya, double gitu loh. Ternyata sekarang M udah nggak muat. Oh gitu. Tadi pakainya M apa M kecil ini ya? Iya kecil banget ya. Kayak baju cewek. Apa namanya?
Ya kalau yang berhijab biasanya gini, Oh, didobel, dia didobel. tetap pakai daleman, didobel. Kalau yang nggak berhijab bisa langsung kayak gitu. Kelihatannya catchy banget kan warnanya. Kayak gini. Nyaman nggak ya? Enggak lah, beneran enggak. Ganteng juga lu Rut, pakai itu Rut. Enggak, jangan. Ya jangan lah, pasti semuanya juga nggak ada yang mau lah masuk ke seperti itu, karena yang bikin susah kan akses kita, putus akses komunikasi, terus juga pergi-pergi nggak bisa, Iya. bener-bener badan kita bener-bener terkurung lah gitu. Walaupun pikiran dan hati kita sebenarnya tidak ada yang bisa mengurung kita, cuman kan psikis pasti terganggu. Ruang gerak kita. Iya, ruang gerak terganggu seperti itu. Terus masalah Kalau apa? besukan ya, tadi nanya besukan ya. ah. Kalau besukan ya sebelum Covid ada jam-jamnya, Senin sampai Kamis gitu. Jam segini sampai jam segini ya. Nanti kalau udah besukan udah selesai nih, lonceng bunyi. Teng teng teng. Berarti kita udah harus menyelesaikan, mengakhiri perjumpaan kita dengan keluarga. Ngomong-ngomong besukan kan karena Covid gini kan lagi nggak ada besukan. Oh, nggak ada besukan. Iya, tapi Polda Metro juga ada fasilitas video call, dan itu aku merasa terbantu sekali ya, karena dengan adanya fasilitas video call ini kita tetap bisa berhubungan dengan keluarga. Walaupun jarak jauh tapi bisa ngobrol, bisa lihat wajahnya, ketawa bareng, sehat atau nangis enggak, bareng, sehat atau enggak, curhat, semuanya bisa. Kasiannya kalau misalnya udah Covid, gak ada besukan, gak ada fasilitas video call, aduh itu benar-benar menyiksa untuk seorang tahanan yang aku pernah merasakan gitu. Jadi kalau misalnya boleh kasih masukan sih ya, sedang Covid seperti ini harus diperbanyak dan diperluas lagi fasilitas video call-nya untuk para rutan-rutan dan lapas-lapas, karena psikis mereka akan terasupi oleh nutrisi-nutrisi kebahagiaan kalau mereka juga bisa berhubungan dengan orang-orang tercintanya. Betul. Gitu. Jadi nggak ngerasa sendiri. Iya, nggak ngerasa sendiri, karena membunuh waktu 24 jam itu sangat lama loh. Kalau di luar kan nggak berasa ya, waktu udah jam 5 aja. Banyak janji-janji yang meleset. Meeting jam segini, toto datang jam segini. Nah kalau meeting di dalam penjara nih, meeting jam 1, jam 12 sudah pada ngumpul. Karena emang di situ-situ juga tuh. Udah ready, selalu siap gitu. Iya. Kadang-kadang aduh, banyak waktu yang bisa dimanfaatkan dalam itu, hanya kita terganggu oleh psikis gitu, psikis kita. Jadi menurut aku sih udah banyak program-program yang bagus ditahan di dalam rutan gitu. Cuma ya harus lebih ditingkatkan lagi, terutama fasilitas video call-nya gitu. Karena pandemi seperti ini kasihan lah untuk para tahanan gitu. Karena saya pernah merasakan, jadi saya mewakili suara teman-teman yang ada di dalam. Pengen lebih intens lagi berhubungan dengan keluarganya. Karena itu sangat dibutuhkan banget. Sangat dibutuhkan banget, karena nggak ada yang support kita selain keluarga. Seperti itu. Oh, kayak gitu. Jadi sebenarnya sih ada hal baik ya, hal buruk gitu. Pasti yang ada kita pelajarin ya, plus minus apapun yang kita jalanin di dalam gitu. Jadi nggak semuanya buruk padahal gitu. Iya. Ya harusnya kalau ya perbandingannya gini, kalau misalnya berapa banyak napi gitu ya yang abis keluar dia bisa menjadi lebih baik persentasenya dibandingkan napi yang keluar menjadi lebih buruk, berarti kan itu pembinaan dari rutan tersebut yang berhasil gitu loh. Jadi menurut aku pembinaannya itu harus lebih ditingkatkan lagi, kemanusiaannya gitu, hak asasinya, kemudian dari segi psikologi psikisnya gitu harus dibina, karena itu penting sekali untuk menghadapi kedepannya. Kalau misalnya dia udah keluar terus di masyarakat dikucilkan, tidak dapat pekerjaan, akhirnya dia mencuri lagi, berarti sia-sia dong. Sia-sia program yang sudah dibina di dalam, ngerti nggak? Kalau untuk menghasilkan keluar pidana yang lebih berat seperti itu. Kalau misalnya di dalam kita sudah diberikan masukan yang baik, terus di luar juga aku harap ya teman-teman
mungkin punya saudara yang narapidana atau punya teman yang narapidana, lebih baik ya disupport dengan semangat. Tetap menerima. Iya, ya. karena kalau misalnya dia dikucilkan, terus dia dijauhin, dia untuk bertahan hidup, untuk cari makan dia harus dapat pekerjaan. Tapi kalau nggak ada yang mau nerima dia, bisa jadi dia mencuri lagi gitu. Kalau menurut aku pribadi nih gitu. Jadi harus berpositif thinking lah terhadap orang-orang yang udah pernah masuk. Walaupun itu semua tergantung dari karakter ya. Iya. Kita semua kan bisa berubah karena kemauan kita sendiri. Seperti itu. Oke, kayaknya udah cukup lama ya kita ngobrol-ngobrol ya. Jadi segini aja dulu seputar baju tahanan, kasur. Kasur udah kemarin ya? Kasur udah kemarin, nasi cadong udah. Nasi cadong udah. Kira-kira mau dibahas apa lagi? Bisa tanya ya. Berbagi pengalaman langsung aja komen, nggak apa-apa gitu. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya, yang bagus-bagusnya diambil, kurang lebihnya yang jelek-jeleknya jangan diambil. Dan maaf-maaf kalau ada salah kata nih, karena kan ya manusia gak ada yang sempurna. Betul. Semuanya pasti kesempurnaan kan cuman Allah. Kalau aku masih belajar, berproses kayak gitu. Buat Rudi selamat ya. Jangan dong. Udah pakai baju ini di sini, artinya hanya di sini gitu. Jangan sampai. Amin. Baik-baik aja semuanya, normal-normal aja semuanya. Buat teman-teman juga, jadikanlah hidupmu lebih berarti lagi untuk sesamamu. Jadi gitu. apapun yang kamu mau lakukan, berpikir dulu kali ya. Betul, berpikir dulu dan udahlah, jangan macem-macem. Sekarang kita yang penting-penting aja buat keluarga gitu loh, yang buat kehidupan setelah dunia gitu-gitu aja gitu. Karena kita nggak pernah tahu hari esok umur kita sampai umur berapa. Masih adakah besok? Bener, masih ada kan. Jangan kan besok 5 menit lagi Nah, kita nggak tahu. Ya udah, kita saling memberikan inspirasi dan mengingatkan dalam hal kebaikan. Nah, sesuai janji gua kan memang di YouTube kali ini selalu harus ada sesuatu yang bisa diambil gitu dari YouTube ini. Insya Allah inspiratif, positif, dan ada hikmah di balik setiap kejadian. Jadi bisa belajar dari pengalaman aku, cukup mendengarkan pengalaman tanpa harus merasakan. Seperti Betul. itu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.